Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ini ada sedikit soal ya untuk persiapan tryout. Ya, di sini soal yang pertama, kedua, dan ketiga. Nanti ada beberapa soal, nggak banyak. Siapa tahu nanti bisa membantu untuk belajar. Oke, kita langsung saja mulai dari yang pertama. Yang pertama ini adalah beberapa bilangan gitu ya, ada bentuk persen, pecahan, dan desimal. Kita disuruh mengurutkan dalam urutan naik. Saya ganti warnanya dulu. Nah, di sini 60, kalau paling mudah itu dijadikan apa? Pecahan. Dijadikan desimal aja ya. Oke, kita mulai dari 65%. 65% ini berarti 0,65. 4/7 itu sama dengan 4 bagi 7 itu 0,57 sekian. 1/3 itu berarti 1,3333. Dan yang terakhir sudah jelas tetap ya, 0,54. Karena diminta dalam urutan naik, berarti kita mulai dari yang paling kecil, yaitu 0,54, lalu 4/7, 65%, dan yang terakhir adalah 1/3. Berikutnya, bentuk sederhana dari. Nah, ingat bentuk akar ya. Bentuk akar itu adalah kalau ada dua buah akar dikalikan seperti ini. Yang penting akarnya sama, akar kuadrat dengan akar kuadrat. Ini boleh langsung dikalikan A kali B. Bagaimana kalau ada bilangan lain di luarnya? Misalkan ada M di sini. Ya sudah, berarti di sini M-nya ngikutin di luar. Itu ya. Maka ini hasilnya adalah 3 akar 6 dikali 8 itu adalah 48. Oh, mari kita sederhanakan lagi. 48 itu bisa kita ubah menjadi berapa? 16 kali 3 ya. 16 kali 3 berarti 3 dikali 4 akar 3. Maka bentuk sederhananya adalah 12 akar 3. Berikutnya, suatu fungsi fx itu sama dengan 2x kurang 5. Tentukan nilai dari f3. Yang kita tahu bahwa 3 ini adalah penggantinya nilai x ya. Maka bentuk ini itu menjadi f3 sama dengan 2 dikali 3 kita kurangi dengan 5. 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Oke, jadi kalau ada soal seperti ini, itu lihat nilai-nilai yang ada itu penggantinya siapa? Penggantinya variabel kah atau nilai fungsinya sendiri gitu ya. Next, yang berikutnya ini soal bentuk kuadrat, bentuk fungsi dan persamaan kuadrat. Suatu fungsi fx, x kuadrat tambah 4x kurang 21 jika akar-akarnya adalah x1 dan x2 dengan x1 kurang dari x2, tentukan nilai 4x2 ditambah x1. Berarti di sini kita harus buat nilai fx-nya itu harus sama dengan 0 ya, supaya bisa kita faktorkan. Sehingga bentuknya sekarang menjadi apa? X kuadrat ditambah 4x dikurangi 21 sama dengan 0. Mari kita faktorkan. Ingat, berarti karena di sini x kuadrat saja berarti x dengan x ya. Di sini negatif 21. Berarti hasil kalinya adalah negatif 21 gitu ya. Dua buah bilangan kalau dikalikan hasilnya negatif 21. Namun kalau dijumlah itu hasilnya adalah ini bagian tengah, yaitu 4. Kita tahu 21 itu adalah 7 kali 3. 7 kali 3. 7 dengan 3 kalau
kita kalikan 7 kali 3 21 kan, padahal hasilnya harus negatif. Dan di sini jumlahnya harus 4, maka yang kita buat negatif adalah 3-nya ya. Maka di sini adalah plus 7 dan minus 3. Artinya apa? Nilai X-nya sama dengan negatif 7 atau nilai X-nya sama dengan 3. Tadi ada ketentuan bahwa X1 kurang dari X2. Artinya apa? Nilai X1 itu lebih kecil. Berarti ini adalah X1, yang di sini adalah X2. Jika sudah tahu nilai X1 dan X2-nya, maka kita bisa menentukan nilai dari 4X2 ditambah dengan X1. 4 dikali dengan 3 ditambah dengan negatif 7. Maka hasilnya adalah 12 dikurangi 7. Hasilnya adalah 5. Oke, jadi di sini materi fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat nantinya harus kalian perkuat bagaimana cara faktorisasinya ya. Dan ininya nanti apa nilai maksimum minimumnya kalau fungsi. Berikutnya tentukan diskriminan. Diskriminan tuh harga pembeda. Artinya nanti bisa membedakan jenis-jenis akar-akar persamaan kuadrat. Rumus diskriminan sendiri itu adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali dengan C. Dapat dari mana A, B, C-nya? Dari sini ya. Tentunya bentuk persamaannya nilai A-nya adalah sama dengan 2. Nilai B-nya sama dengan negatif 5. Sedangkan nilai C-nya adalah 7. Ini kita substitusikan ke rumusnya. Substitusikan ke rumus B kuadrat kurang 4AC. Berarti negatif 5 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 2, C-nya 7. 25 kita kurangi dengan 4 kali 2, 8 kali 7. Itu ya. Nah. Oke. Kalau sudah kita kurangkan 25 dikurangi 56 berarti negatif 31 ya. Di sini perlu kita ingat kembali bahwa nilai diskriminan ada 3 ya. Diskriminan itu ada lebih dari 0, ada diskriminannya sama dengan 0, dan diskriminannya kurang dari 0. Nah, apa yang harus kita ingat? Kalau nilai diskriminan lebih dari 0, maka memiliki 2 akar yang berlainan atau 2 akar real yang berlainan. Sedangkan kalau D-nya sama dengan 0, berarti memiliki akar yang sama. Akar-akarnya kembar atau sama. Sedangkan nilai diskriminannya kurang dari 0, berarti tidak memiliki akar-akar yang real. Artinya apa? Akar-akarnya nggak bisa kita cari. Akar-akarnya nggak bisa kita cari karena dia bilangannya adalah bilangan imajiner, atau bahasa ininya nanti bisa kita sebut dengan imajiner. Artinya khayal, akar-akarnya khayal. Itu sudah masuk ranah ke bilangan kompleks. Oke, diingat lagi diskriminan fungsinya untuk apa, sebagai apa itu ya. Next. Ini soal perbandingan, terus ada merasionalkan. Oke, kita mulai dari perbandingan dulu. Heri dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 20 hari. Nah, di sini ada Heri. Heri ini bisa menyelesaikan dalam waktu 20 hari. Sedangkan Hadi dapat menyelesaikan dalam waktu 30 hari. Hadi menyelesaikan pekerjaannya dalam 30 hari. Jika diselesaikan bersama-sama. Kalau ada soal seperti ini, maka ingat kembali konsep paralel. Ini di fisika konsep paralel, yaitu apa? Seper n gitu ya. Kalau misalkan saya buat rumus seper n, itu sama dengan seper a
ditambah dengan 1/b. Kita anggap aja ini adalah A, ini adalah B gitu kan. Berarti kalau kita nyari 1/n itu berarti 1/n sama dengan 1/20 ditambah dengan 1/30. Kita samakan penyebutnya. 1/n sama dengan, kalau penyebutnya berarti kita ambil 60 ya. 60 bagi 20 itu adalah 3 tambah 2. Nah, karena yang dicari adalah n-nya, anggap aja di sini n gitu kan. Berarti n/1 kita balik aja 60/5. Maka nilai n atau akan selesai dalam waktu gitu ya, 12 hari. Ini jika Heri dan Hadi mengerjakan pekerjaan secara bersama-sama. Jadi diingat nih konsep paralel. Kenapa? Dengan adanya paralel itu berarti akan menyingkat waktu. Sama halnya dengan rangkaian listrik kan. Kalau bentuknya paralel itu ada keuntungannya, yaitu kalau satunya mati yang lain masih tetap bisa menyala dalam rangkaian listrik. Bentuk rasional di sini ada 2 soal. Yang pertama ini hampir mirip kalau kita lihat ya. Yang satu adalah 8/6 akar 2. Yang kedua 8/6 dikurang akar 2. Ini kalau saya bahasakan yang atas ini jomblo, yang di bawah nggak jomblo gitu ya. 8/6 akar 2. Nah, kalau bentuk ini cukup kita kalikan dengan siapa? Cukup kita kalikan akarnya aja. Saya diajarin 6-nya disuruh ngalikan, boleh, cuma nanti kan menyederhanakan lagi. Kita cari yang lebih simpel saja. Berarti ini menjadi 8 akar 2 per 6 dikali 2 ya. Ingat, akar 2 kali akar 2 hasilnya 2. Ini kita sederhanakan. Ini jadi 3, ini jadi 1, ini jadi 2 ya. Maka jawabannya adalah 2 akar 2 per 3. Ternyata di pilihan jawaban nanti nggak ada ini. Adanya apa? 2/3 akar 2. Sama saja, hanya beda penulisan saja. Bentuk yang kedua ini nggak jomblo. Kalau nggak jomblo bagaimana sih cara mengerjakan? Maka kita lihat bagian penyebutnya. Di sini adalah 6 dikurang akar 2. Maka sekawan yang untuk dikalikan di sini sama sih bilangannya, 6 dengan akar 2. Cuma tandanya saja yang berbeda. Kalau tadi dikurang, maka sekawannya ditambah. Biasanya kalau saya mengerjakan soal seperti ini, bagian atas itu tidak saya kalikan dulu. Jadi saya tulis seperti ini saja. Bagian bawahnya saya kalikan, depan kali depan, 6 kali 6, 36. Dikurangi akar 2 dengan akar 2 itu 2. Maka kita peroleh hasil apa? 8, 6 ditambah akar 2 dibagi dengan 34. Nah, disinilah alasan saya kenapa tidak saya kalikan dulu, supaya di sini bisa saya sederhanakan ini 8 dengan 34. Ini 4, ini dapatnya 17. Maka bentuk sederhananya adalah 4 dikali 6 ditambah akar 2 dibagi 17. Jika pilihan ini enggak ada, ya bisa saja ini kita kalikan ke dalam yang bagian pembilangnya, sehingga menjadi 24 ditambah 4 akar 2. Intinya kalau kalian bisa menyederhanakan bentuk ini, aman saja. Mau jawabannya diubah seperti apapun. Next, ini bentuk pangkat, barisan, dan fungsi. Di sini kita diberikan suatu bentuk eksponen, bentuk pangkat, di mana di sini bilangan pokoknya ada 4, 16, dan 8. Kita mengingat kembali sedikit bahwa jika ada suatu bentuk pangkat, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal ditambah. Asalkan bilangan pokoknya sama. Di sini 4, 16 dengan 8 ini sebenarnya bilangan pokoknya sama ya, yaitu berapa?
Wah, maka 4 itu kita ubah menjadi 2 pangkat 2 pangkat 3 per 4 dikali 16 itu adalah 2 pangkat 4 pangkat 2 per 5 dikali 8 itu 2 pangkat 3 pangkat 1 per 2. Kalau ini saya sederhanakan saja dengan ini, sehingga menjadi 2 pangkat 3 per 2 dikali 2 pangkat 8 per 5, dan yang terakhir adalah 2 pangkat 3 per 2. Di sini bilangan pokoknya sudah sama semua ini. Tadi kalau sudah sama, kita apakan? Pangkatnya tinggal ditambah. 3 per 2 ditambah 8 per 5 ditambah dengan 3 per 2. Yuk kita coba selesaikan. 3 per 2 ditambah 8 per 5 ditambah dengan 3 per 2. Kalau ini udah jelas ini jawabannya ya. Oke, kita coba aja nih. 3 per 2 dengan 3 per 2 ini jawabannya 3 gitu ya. Nggak apa-apa. Ini penyebutnya berapa? 10 ya. Nah, 10 bagi 25 kali 3 berarti 15 ditambah 16 ditambah 15 berarti 46 per 10. 46 per 10 itu berarti 4 ya, 46 per 10 atau 4 pangkat bagi 2 3 per 5. 2 pangkat 4 3 per 5. Tapi bisa saja jawabannya 46 per 10 atau berapa? 23 per 5. Jadi menyesuaikan ya. Bentuk sederhananya boleh itu, boleh juga tadi kita ini bentuk ini adalah sama dengan 23 per 5. Jadi silahkan mana yang sesuai dengan pilihannya nanti. Kalau soalnya bentuk pilihan ganda, kalau soalnya esai atau isian, maka kalian harus buat beberapa versi jawaban karena kita nggak tahu mana pilihan jawaban yang digunakan. Artinya membuat beberapa versi itu kita ubah bentuknya, bisa jadi pecahan campuran atau bentuk pecahan biasa. Oke, jadi pada dasarnya ini bentuk atau hasil jawaban yang terakhir. Next. 97 ke 93 ini adalah pola bilangan. Ini dikurangi dengan 4 ya. Ini juga dikurangi dengan 4. Ini juga dikurangi 4. Yang ditanya suku ke 9. Kalau dia dikurang atau ditambah, dikurang atau ditambah, itu menunjukkan bahwa dia adalah barisan bilangan apa? Aritmatika. Maka kalau sudah tahu ini adalah aritmatika, maka rumus suku ke n-nya adalah apa? Negatif 4n gitu ya. Kenapa kok negatif 4n? Karena di situ adalah negatif. Negatif 4, kalau dia 4 ya berarti 4n gitu kan. Oke, lalu apa berikutnya? Kalau n-nya sama dengan 1, maka negatif 4 gitu kan ya. Negatif 4 ditambah berapa supaya hasilnya 97. Tambah berapa? Harus kita tambah, ditambah 97 dikurangi negatif 4, atau bahasa sederhananya atau bentuk sederhananya adalah ditambah dengan 101 gitu ya. Ini rumus suku ke n-nya, dan yang ditanya itu adalah suku ke 9, berarti negatif 4 dikali dengan 9 ditambah 101. Negatif 36 ditambah 101.
berapa? 36 dengan 101, berarti suku ke-9 nya adalah 65. Kalau kalian nggak mau menggunakan rumus ya hitung aja manual sampai suku yang ke-9 gitu ya. Kurangi 4, kurangi 4, kurangi 4. Silakan saja mana cara yang menurut kalian gampang. Kalau ini kita gunakan rumus. Berikutnya diketahui 3x tambah 5 sama dengan 10. Tentukan nilai x tambah 10. Berarti kalau ada soal seperti ini, sebenarnya kita disuruh nyari dulu berapa sih nilai x yang memenuhi, lalu substitusikan. Kita coba sederhanakan bentuk 3x tambah 5 nya. Ini berarti menjadi 3x sama dengan kedua ruas kita kurangi 5, gitu ya. Maka kita dapatkan 3x sama dengan 5. Berarti nilai x nya kedua ruas kita bagi 3, maka jawabannya adalah 5/3. Ini nilai x nya. Nah, nilai x ini baru kita substitusikan kemana? Ke x tambah 10. Maka sekarang bentuknya menjadi 5/3 ditambah 10. 5/3 itu adalah 1/2/3. Nah, berarti jawabannya adalah 11/2/3. Atau kalau diubah jadi bentuk pecahan biasa itu menjadi 35/3. Silahkan mana pilihan jawaban yang ada atau yang sesuai. Fungsi kuadrat lagi. 2x kuadrat kurang 5 tambah 5 dikurangi 5x tambah 7, tentukan nilai optimum. Kalau optimum itu berarti nilainya bisa 2 ya. Bisa dia max, dia bisa minimum. Sebenarnya dari bentuknya kita sudah tahu dia maksimum atau minimum, gitu ya. Kalau nilai A-nya di sini nilai A-nya, ini kan nilai A-nya sama dengan 2, nilai B-nya negatif 5, dan nilai C-nya itu adalah 7, gitu ya. Dari nilai A-nya ini saja kita sudah bisa menentukan apakah dia maksimum atau minimum. Kalau nilai A-nya positif itu berarti dia minimum. Kalau nilainya A-nya kecil itu berarti dia justru maksimum. Oke, kita lihat saja dia maksimum atau minimum. Kalau pertanyaannya seperti ini, nah ini nanti sama dengan yang berikutnya ya, titik balik dengan optimum itu sama. Kita cari dulu yang pertama itu namanya adalah persamaan sumbu simetri. Biasanya saya singkat dengan XP. Rumusnya adalah min B per 2A. Min B berarti minus 5/2A, 2 kali 2 berarti 5/4. Itu sumbu simetrinya. Nah, untuk menentukan titik puncaknya atau maksimum atau minimumnya, itu bisa kita main substitusi juga boleh. Kalau kalian suka dengan substitusi silahkan saja. Berarti tinggal ganti dia dengan F-nya 5/4. 2 dikali 5/4 kuadrat dikurangi 5 dikali dengan 5/4 ditambah dengan 7. 5 kuadrat 25 kali 2 berarti, kita buat begini dulu ya. Per 16 dikurangi 25/4 ditambah dengan 7. 50/16 dikurangi 25/4 ditambah dengan 7. Kita samakan penyebutnya, semuanya 16 ya. Berarti 50 dikurangi 100 ditambah 16 bagi 4 kali 25 gitu ya, 100. Lalu kita kalikan dengan 7 ya. Berapa? 112. Maka nilai dari 5/4 itu adalah, ini sudah berapa itu?
sisa 12 berarti 62 ya. 62. Lima puluh, 100 dengan 112 sisa 12 kan, berarti 62/16. Nah ini kita sederhanakan aja, kita bagi berapa? Bagi 2 ya. Bagi 2 itu kita dapatnya 31/8. Atau ini kalau mau dijadikan pecahan campuran boleh juga, silakan aja. Berarti berapa itu? 3 kali 8 24, 7/8. Sehingga apa? Nilai optimumnya ini kan positif. Positif itu berarti nilainya adalah maksimum 5/4, tadi kalau A nya lebih dari 0, oh sorry, ini harusnya apa? Minimum. Mana penghapus? Walaupun dua-duanya nilainya positif, itu dikatakan dia minimum. Kenapa? Kalau A nya lebih dari 0, itu kan bentuk grafiknya terbukanya ke bawah. Sedangkan kalau A nya kurang dari 0, bentuk grafiknya begini, sehingga dia ini minimum. Oke, itu untuk fungsi kuadratnya, fungsi kuadrat nilai optimumnya. Jadi nilainya adalah minimum ya, nilainya minimum. Berikutnya koordinat titik balik. Nah kalau ada soal seperti ini berarti kita diminta untuk menyederhanakan dulu. Ini kita jabarkan dulu, sehingga dapatnya adalah x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 dikurangi 7. Kalau nggak bisa langsung seperti ini ya kalikan aja dia seperti biasa. Kalikan dulu x1, x tambah 1 dikali x tambah 1 dikurangi 7. Dibuat begini langsung juga boleh. Maka nilai fx nya yang kita dapat adalah x kuadrat ditambah 2x dikurangi 6. Kita tentukan dulu nilai a nya, yaitu 1 ya. Nilai b nya 2 dan nilai c nya adalah negatif 6. Tadi langkah pertama kita cari sumbu simetri persamaannya. Min b per 2a minus b nya sendiri 2, 2a 2 kali 1 berarti minus 1. Lalu kita mencari y puncaknya, atau ini sama dengan y puncak itu sama dengan yp atau fx kan tadi, berarti kita masukkan f negatif 1, berarti menjadi negatif 1 kuadrat ditambah 2 kali negatif 1 dikurangi dengan 6. 1 kurang 2 kurang 6, negatif 7. Berarti koordinat titik baliknya dari sini itu berarti koordinat titik balik itu adalah negatif 1, negatif 7. Artinya ini titik puncaknya, negatif 1, negatif 7. Ini kalau kalian mau cari menggunakan rumus juga boleh ya. Rumus apa namanya, y puncak. Rumus y puncak itu d per min 4a. Silahkan nanti kalian gunakan itu. D nya itu diskriminan, tadi di atas sudah ada rumus diskriminan gitu ya, diskriminan. Soal terakhir ini adalah transformasi. Hati-hati di sini. Di sini berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam berarti ini sudutnya adalah positif.
Kalau searah itu artinya negatif. Itu diingat ya. Maka ini kalau ada suatu titik X, Y dirotasikan dengan pusat O sejauh negatif 90 derajat, maka bayangannya adalah Y, negatif X. Oke, jadi hati-hati tuh, karena beda-beda tipis dengan rotasi yang pusatnya O besar sudutnya 90 derajat. Kalau 90 derajat berarti negatif Y, X. Hati-hati membedakan dua itu ya. Kita lihat sekarang, kita diberikan sebuah titik A yaitu 5, negatif 4. Di sini rotasinya adalah pusatnya O. Tadi berlawanan berarti positif ya. Berarti sejauh 90 derajat. Maka bayangan A-nya apa gitu. Berarti kita pakai yang kedua. Karena berlawanan arah jarum jam. Berarti jawabannya sekarang menjadi 4,5. Oke. Negatif Y, padahal di sini Y-nya sudah negatif karena rumusnya negatif, berarti jadi positif, X gitu ya. Ternyata dilanjutkan lagi dengan apa? Translasi. Translasi yang komponennya adalah negatif 24 ditambah 18. Maka dapatlah bayangan yang kedua. Kalau translasi itu kita tambahkan aja. 4 ditambah negatif 24. Pasangan untuk Y-nya 5 ditambah dengan 18. Maka bayangan kedua yang kita dapat itu adalah negatif 20,23. Jadi kalau translasi tinggal tambahkan aja. Oke, itu beberapa soal yang tadi ditanyakan. Semoga bisa membantu kalian untuk belajar menghadapi ujian sekolah. Tryoutnya yang ke-1 atau yang kedua. Selamat belajar. Dan ingat, ini baru materi yang sedikit, masih ada materi-materi lain yang belum sempat dibahas di sini. Silahkan kalian pelajari. Jika ada yang tidak dipahami nanti bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.